Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Warga Jakarta sekalian, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai warga Jakarta khususnya dan umumnya sebagai masyarakat Indonesia selalu senantiasa digolongkan ke dalam hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan juga kepada junjungan kita, qudwah kita, panutan kita, Nabi besar Maulana Muhammad. Semoga selawatnya tercurah hingga yaumil akhir nanti sehingga kita mendapatkan syafa'atul uzmah dari Nabi Muhammad SAW. Di momentum lebaran ini, di momentum hari raya ini, izinkanlah Al-Faqir mengucapkan minal a'idin wal fa'izin kullu amin wa antum bikhair. Selamat hari raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Momentum lebaran ini kita gunakan sebagai hari kasih sayang seluruh umat muslim. Tentunya kita sebagai umat muslim setiap harinya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyayangi, mengasihi kepada sesama kita semua orang, terutama umat muslimin di seluruh dunia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Ar-Rahmanu ala 'arsy istawa, itu juga semuanya tentang Allah. Rahman, Allah mempunyai sifat Rahman. Allah mempunyai sifat kasih sayang kepada seluruh umat manusia, seluruh umat muslimin di seluruh dunia. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW ini ada salah satu cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap semua hamba-hamba umat Nabi Muhammad SAW. Di sini hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man ahabba ayyabsatur rizqa fir rizqi wa yunsa'alahu fir rizqi falyasilhu rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, diafiatkan badannya, maka bersilaturrahim. Ini adalah alamat untuk kita bersilaturrahim, saling mengenal satu sama lain antara umat muslim, saling sayang menyayangi. Di seluruh dunia ini bukan hanya umat Islam, toleransi kita terhadap sesama umat berbangsa Indonesia, sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hari di mana kita menyayangi satu sama lain. Dan juga ada kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala hari Id itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang jalan menemui satu anak kecil. Dia berpisah dari rombongan anak-anak yang sedang main. Ramai anak-anak lagi main. Tetapi ini anak diam tanpa menyapa satu sama lainnya. Disapa oleh Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ternyata anak itu yatim. Anak itu bapaknya mati karena syahid. Ibunya telah meninggalkan dia. Sungguh amat teriris hati Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW, anak ini diasuh bak anaknya sendiri. Diasuh bagaikan Siti Fatumatuz Zahra. Diagungkan, dimuliakan. Ini anak dikasih makan, dijamu bagaikan anak raja. Di hari Id itu hati anak itu terenyuh. Hati anak itu merasa senang karena diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu momentum di hari raya Idul Fitri ini kita gunakan untuk saling menyayangi satu sama lain, saling silaturrahim antara satu sama lain. Di Jakarta khususnya kita sering ada yang namanya istilah lebaran ke orang tua, antara encang, encing, enyak, babe. Itu adalah salah satu budaya yang mesti kita lestarikan. Karena apa? Di dalam itu kita ada silaturahmi, dari yang gak kenal menjadi kenal antara saudara satu sama lain. Kita menjadi kenal antara saudara yang satu dengan saudara yang satu, antara penakan dengan encing, antara encing dengan encang yang lainnya. Itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah melaksanakan puasa 1 bulan lamanya
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Siapa saja yang berpuasa, siapa saja yang berpuasa dengan keimanan, kesungguhan hati dan jiwa yang bersih, ketakwaan di dalam hati, Allah ampuni segala dosanya. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pungkiri. Kita membuat Allah murka. Murkanya Allah mungkin setinggi gunung, tetapi rahmat kasih sayangnya Allah sebesar lautan, enggak terhingga. Maka dari itu kita raih cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita imani hadis Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi wa irhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka niscaya engkau akan disayangi oleh yang di langit pula. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sebagai warga Jakarta khususnya yang sering melestarikan budaya tersebut, sering melestarikan budaya lebaran. Lebaran-lebaran ke rumah orang-orang tua dengan niat silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, kita semua disehatkan badannya, kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai warga Indonesia, khususnya warga Jakarta, kasih sayang kita butuhkan. Dari ibu kita dibesarkan oleh kasih sayang, dan dari ibu juga kita dikandung dengan kasih sayang. Maka dari itu semuanya kita terlahir dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Serta kita hidup di alam dunia ini serta dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kadar kasih sayangnya Allah. Nabi Muhammad pula kasih sayangnya tidak terhingga kepada kita. Kepada kita umat muslimin di seluruh dunia. Gak mandang fisik, gak mandang wajah ini siapa. Tapi yang dipandang ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namanya Allah, asma Allah itu sudah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu maha dari segala kasih, dari segala sayang. Kenapa kita tidak meminta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara seluruh umat muslimin di seluruh dunia yang dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dia yang meminta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus juga di pandemi seperti ini, kita minta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, banyak-banyak berdoa meminta kasih sayang Allah, minta ampunannya Allah. Mungkin di salah satu dosa kita ini menyebabkan salah satu musibah, bencana, terjadinya wabah mungkin. Kita berkaca dari dosa kita. Apakah diri kita masih ada yang salah? Apakah diri kita ada yang merasa dosa? Mungkin itu salah satu dari penyebab bencana, musibah, serta bala. Kita minta kasih sayang Allah. Kita sujud di setiap malam untuk meminta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Kasih sayangnya Allah tidak akan ada batasnya. Serta kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam kecuali untuk rahmat di alam dunia ini. Rahmat kasih sayang. Nabi Muhammad gak bakal diturunin kalau misalkan Allah gak sayang sama umatnya. Allah gak sayang sama hambanya, gak bakal diturunin yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kasih sayangnya, karena cintanya Allah ingin melihat Nabi Muhammad SAW, ingin melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala beriman. Itu adalah kasih sayang untuk kita. Sebenarnya bukan Allah yang butuh sama kita, tapi kita yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita pungkirin nih, kita hidup di tengah-tengah kota metropolitan. Kita hidup di tengah-tengah kota yang maju, di salah satu negara yang maju. Tanpa kasih sayangnya Allah nggak akan bisa kita hidup. Tetapi karena kasih sayangnya Allah kita hidup. Jakarta alhamdulillah menjadi ibu kota, menjadikan sentral ekonomi. Karena apa? Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sebagai penduduk Jakarta seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
seharusnya lebih bersyukur lagi. Lebih bersyukur karena setiap apa aja yang ada di Jakarta ini ada. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota ini dijadikan keberkahan, dijadikan kota yang maju, dijadikan kota metropolitan, dijadikan ibu kota. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah sama-sama kita semuanya menebar kasih sayang kepada sesama kita, pada sesama umat muslimin di seluruh dunia, khususnya di Jakarta ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dibantu dari Basnas, Basis, DKI Jakarta. Rumah saya jadi bagus, kita bersyukur kita dibantu sampai selesai. Ya kita bersyukur aja, mudah-mudahan semuanya ya kita doain lah biar lancar semuanya.